Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tua pasti mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Begitupun sebaliknya, setiap anak pasti mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya. Karena itu merupakan hakikatnya. Hakikat seorang orang tua mencintai anak-anaknya dan seorang anak mencintai kedua orang tuanya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu berarti setiap orang tua harus mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua harus mendidik anak-anaknya dari kecil dengan ilmu agama dan dengan ilmu umum. Dan perlu diperhatikan agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka orang tua harus mengutamakan pendidikan agamanya daripada pendidikan umumnya. Kalau bisa seimbang. Karena apa? Karena pendidikan agama, ilmu agama itu nanti arahnya, ujung-ujungnya mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkepribadian, anak-anak yang berakhlakul karimah yang baik, yang berbudi pekerti yang baik. Jadi ilmu agama itu tujuannya agar anak-anak kita berakhlak baik dan berakidah yang baik, sehingga anak-anak kita bisa semangat beribadah, taat pada Allah dan Rasulnya, dan tentunya akhlaknya baik, akhlaknya bagus kepada kedua orang tuanya. Kalau ilmu umum atau ilmu duniawi itu hanya sekedar untuk bekal anak kita, mencari bekal, mencari rizki kehidupan selama di dunia. Jadi ilmu agama, ilmu umum harus seimbang. Kalau bisa lebih utamanya adalah ilmu agama lebih diutamakan. Ajarkan dari kecil anak-anak kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena itu merupakan bukti bahwasanya kedua orang tua cinta dan sayang terhadap anak-anaknya. Terus bagaimana kalau bukti cinta seorang anak kepada kedua orang tuanya? Seorang anak berarti harus menghormati, harus menjaga silaturahim dengan kedua orang tuanya. Seorang anak harus taat, patuh, tunduk kepada orang tuanya. Nanti kalau seorang anak sudah dewasa, sudah besar, seorang anak harus merawat, mencukupi semua kebutuhan orang tuanya. Kenapa? Karena hakikatnya seorang anak itu harus berbakti, mengabdi, menghormati kedua orang tuanya. Karena sudah jelas bahwasanya kata dalam hadis dikatakan yang artinya ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuanya, dan murkanya Allah berada pada murkanya kedua orang tuanya. Dari hadis tersebut jelas berarti bukti kalau seorang anak cinta sayang kepada kedua orang tuanya, maka seorang anak harus taat, patuh, hormat, sayang, cinta terhadap kedua orang tuanya. Seorang anak tidak boleh marah kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak kedua orang tuanya ketika orang tua sakit, ketika orang tua kurang enak badan, maka wajib seorang anak merawat, mengurus kedua orang tuanya. Itu bukti cinta dan kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Yang terpenting terus doakan juga kedua orang tuanya, itu yang terpenting. Jadi kalau
kita semua mengaku sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita, maka harus menghormati kedua orang tua kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya sebagai orang tua maka kita harus menjaga, mendidik anak-anak kita, dan tentunya mendoakan anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan bagi setiap anak berarti harus menghormati, menyayangi, mencintai kedua orang tuanya, yaitu dengan cara mendoakan, menjaga, merawat kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu rabbuna karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.